Shalom saudara sekalian, senang berjumpa dengan saudara. Ibadah yang pagi agak lama kita nggak bertemu, kalau yang sore Desember kemarin terakhir, minggu terakhir tanggal 29 kita masih bertemu. Nah saudara Tuhan, pertama saya ucapkan selamat tahun baru internasional dulu, kan belum ketemu, tanggal 1. Yang kedua selamat tahun baru Imlek bagi yang merayakan. Orang bilang menyambut tahun baru musim semi. Di muka bumi ini yang tahun barunya musim semi itu selain China, keturunan Chinese adalah Israel. Israel tahun barunya orang berpikir bilang adalah bulan September, no. Israel punya tahun baru sebetulnya adalah bulan Nisan, bulan pertama. Tuhan berkata, Moshe karena kamu keluar dari tanah Mesir, keluar itu pada bulan Nisan, sejak hari ini bulan Nisan jadi bulan yang pertama. Tapi masalahnya Israel kemudian mengembalikan lagi tahun baru kepada bulan September. Jadi Israel itu setahun, tahun barunya 2 kali. Tahun baru kalender, September, dan tahun baru spiritual, bulan Maret. Setahun 2 kali tahun baru. Kalau saya bilang janganlah, THR-nya mahal. Yang ketawa karyawan, yang empet mukanya pengusaha. Nah, saya doakan sejahtera senantiasa, rumah tangga Anda bahagia, semakin sehat, semakin dipakai Tuhan menyelesaikan amanat agung. Nah, ada yang suka dengan cerita tikus logam? Ambil ibadah pagi tadi, apa rekamannya? Tikus logam, tanah, api, elemen kayu, elemen air, kemudian segala halnya. Bagaimana tahun ini kita bisa berkuasa untuk atas alam, yaitu dengan firman Tuhan. Nah, bicara mengenai tadi Pentakosta ketiga sudah dideklarasi, supaya apa sih? Supaya jemaat itu tahu, Pentakosta ketiga itu apa sih? Ya 5 tadi itu, supaya Anda merasuk di kepala. Yang sudah paham, biar tambah paham lagi. Bapak Ibu saya percaya sekarang zamannya digital, Anda sekarang juga jarang belanja ke toko konvensional. Beberapa teman juga sudah mulai berteriak, Pak kita kalah sekarang sama yang namanya digital. Pesan semua online. Dan dulu saya percaya kalau Anda masih taksi konvensional ya. Jadi kalau sekarang pakainya online, jadi taksinya bukan taksi perusahaan tapi adalah pribadi yang pakai online. Dan saya percaya kalau dulu orang sering bilang, kalau naik taksi hati-hati, kan itu kan bukan sopir kita. Kita dulu kan Anda punya mobil sendiri terus naik pakai sopir. Sopir kemudian ganti sama taksi. Lama-lama yang datang itu bukan perusahaan taksi, orang kita nggak kenal. Berdasarkan online. Ke depan nanti, apabila mobil sudah nggak pakai sopir lagi, yang jemput sama Anda ke rumah Anda, nggak ada sopirnya. Itu 20 tahun yang lalu, jurik kita teh. Jadi teknologi makin ke atas, makin berkembang seakan-akan sekarang bahwa nanti yang jemput Anda datang mobilnya, nggak ada sopirnya, nyampe turun, nggak perlu say hello. Saudara Tuhan saya percaya makin kesini, makin tambah tahun, makin maju zaman, makin akhir zaman, kita makin berani sama setan. Nah itu dia itu. Jadi ke depan saudara Tuhan aman. Anda yang tak sering pesen barang dari digital, online, pakai apa? FedEx biasanya, JNE, Tiki gitu ya. Saya percaya bahwa kalau Anda jadi messenger itu tugasnya adalah menyampaikan barang atau pesan kepada alamat dituju. Dengar baik. Tugas messenger menyampaikan pesan atau barang kepada alamat dituju. Yang punya alamat, mau ngerti nggak ngerti kek, terima nggak ngerti, pokoknya taruh tuh barang di rumah itu. Dan kalau Anda pergi menjadi seorang messenger perusahaan, Anda kerja di perusahaan FedEx, nganter, tentu saja jaket Anda, baju Anda, motor, helm, termasuk semua handphone Anda, aplikasinya, termasuk makan Anda, termasuk yang namanya kehidupan Anda ditanggung sama perusahaan. Semua orang yang mau menjadi messenger kerjaan sorga, kehidupannya dijamin penuh oleh sorga. Nah makanya penting sekali hari ini Anda milih, mau jadi messenger siapa? Karena seorang prajurit yang sedang berperang tidak memusingkan dirinya dengan hal-hal penghidupannya. Gak ada prajurit perang di sebuah negara minta cuti mau beli singlet. Gak ada. Ini pas lagi habis, sikatnya habis, cukurannya habis, mau ke itu Indomaret dulu. Gak ada. Semua full provided. Disediakan lengkap oleh sorga. Oleh karena itu hari-hari ini saya berdoa, Bapak Ibu berdoa sama Tuhan, apa kerinduan hati kita yang terdalam. Jika kerinduan itu sama dengan kehendak Tuhan, sama dengan gelombang Tuhan, saya percaya
hidupmu di-provide semuanya. Nah, hati-hati kalau Anda punya hasrat dalam hati itu, keresahan, kegelisahan. Bapak Ibu, orang itu harus bergerak sebetulnya dari apa yang menjadi keresahan hatinya. Contoh, Tuhan tuh kadang-kadang membuat hati Anda dan hati saya itu resah terhadap sesuatu situasi. Apa yang menjadi keresahanmu, menjadi kegalauanmu, menjadi pemikiranmu, menjadi beban dalam hidupmu, jangan-jangan itu adalah sebuah benih yang Tuhan pakai untuk membuat engkau bisa bergerak bersama dengan Tuhan. Hati-hati dengan doa yang kita sering nyatakan, makanya kalau Anda punya beban dalam hati, banyak doa sama Tuhan. Dan ucapan Anda harus benar. Yuk saya akan belajar, kita lihat sebentar sebuah slide, bagaimana kita berdoa satu hal di hadapan Tuhan, dan biarlah doa itu selaras dengan kehendak Tuhan. Boleh dipasang, ini adalah sebuah doa dari sebuah passion. Passion itu apa sih? Passion itu adalah keinginan Anda yang menjadi talenta Anda, harapan Anda menyatu dengan kehidupanmu. Orang tuh kalau mengejar passion, benar-benar hidupnya mau dikasih gitu loh. Ini sebuah doa, passion ini penting, makanya dalam doa temukan, Pak, dalam Tuhan itu apa yang saya harus kejar? Masing-masing orang beda. Sebuah contoh, next. Jadi ada seorang anak nih, anak ini usianya sekitar, orang bule lah pastilah, ini bukan orang Jawa Barat ya toh. Ini tidak berasal dari Jawa Barat, bukan juga bagian dari Sunda Empire, oke. Seru ya. Ini kerajaan banyak berdiri Bapak Ibu, tapi saya percaya kita nggak harus cari kerajaan, kita adalah warga negara kerajaan sorga. Anak ini berdoa, namanya Henry, masih kecil, mungkin usianya sekitar 8, 9, 10 tahun, paling belum sampai 12 kok, 10 tahun. Jadi anak ini berdoa. Anak ini sedih karena dia tuh pernah mendengar Yerusalem, tempat di mana Tuhan Yesus dulu pernah hidup, meninggal, dikubur, kekristenan berkembang, kemudian anak ini berdoa. Kasihan Yerusalem, Anda tahu Yerusalem dihancurkan oleh Romawi. Setelah hancur sama Romawi menghancurkan habis-habisan, pergilah orang-orang Yerusalem, orang Yahudi tersebar ke muka bumi, dan waktu tersebar mereka dihabisi total. Negara-negara bahkan Rusia tidak suka terima, Spanyol tidak suka terima, negara-negara Eropa gak suka terima, bahkan pemimpinnya sengaja membunuh genosida orang-orang Yahudi. Dianggap sebagai, Anda harus mengerti pada orang-orang beragama Kristen pada hari itu, menuduh Yahudi adalah pembunuh Tuhan Yesus. Jadi kalau orang zaman dulu Katolik, Kristen pada awal-awal, ngelihat orang Yahudi, itu dianggap sebagai bertanggung jawab terhadap kematian Tuhan Yesus. So waktu mereka dihabisi, hari-hari awal itu kekristenan tidak membantu. Anak ini berdoa waktu dia mendengar kisah mengenai Yerusalem itu hancur. Anak ini berdoa, Tuhan, tolong Yerusalem Tuhan. Tolong Yerusalem. Tiap malam berdoa, Tuhan tolong Yerusalem bangun kembali. Yerusalem hari itu sudah hancur, dijajah berkali-kali, Romawi masuk, kemudian kerajaan-kerajaan Muslim masuk ke sana, Mamluk masuk ke sana, dinasti Mamluk masuk ke sana, Ottoman mau menguasai sana, Yerusalem adalah kota yang dihancurkan berkali-kali, 26 kali dihancurkan dan dibangun, 26 kali. Anda mungkin pernah ke Yerusalem melihat, Pak dulu Yesus tuh kalau naik ke bukit itu jalan kaki, wih capek ya. Kenapa sekarang kalau kita ke sana keluar dari bis langsung nyampe? Karena tanah itu diuruk, hancur, diuruk, sehingga sekarang keluar bis langsung jalan nyampe. Anda harus mengerti, itu dulu puncak bukit itu. Naiknya jauh, kok sekarang pendek? Karena sudah dibangun, dihancurkan 26 kali. Anak ini berdoa, Tuhan. Ya doa anak kecil, Anda tahulah, Tuhan tolong supaya bisa kembali berdiri lagi kota ini. Kasihan orang-orang Yahudi, kasihan sekali. Saya nggak tahu anak ini kelihatannya punya darah Yahudi. Dia berdoa, tiap malam dia berdoa. Doa anak kecil simpel sekali, Tuhan biarkan bangsa ini boleh kembali sama Tuhan, berdiri lagi kembali sama Tuhan. Tiap malam berdoa, dan Tuhan itu baik. Doanya dijawab. Kenapa? Pada Perang Dunia Pertama, next. Seorang jenderal besar namanya Edmund Allenby dari Inggris. Anda kalau kenal Jenderal MacArthur, Perang Dunia Kedua, Amerika, Jenderal bintang 5, top yang paling terkenal, pemenangnya dia.
Jenderal Amerika sekutu yang bisa menguasai banyak hal, pernah melihat puncak Jaya-Wijaya. Dari sana dia melihat Filipina. Dan dia berkata, aku akan kembali lagi ke sini. Nah, Perang Dunia Pertama, ini tokohnya. Ini jenderal terbesar yang paling terkenal, yang memimpin Inggris sekutu untuk mengalahkan Jerman hari itu. Babat habis semua. Dan tepat pada 1917, orang ini, tanggal 11 Desember 1917, orang ini memimpin pasukannya jalan masuk ke Yerusalem. Jadi doa anak kecil itu dijawab sekian tahun kemudian, hampir sekitar 40 tahun kemudian dijawab. Jenderal besar ini masuk Yerusalem dan sejak itu Yerusalem mendapatkan sebuah tempat yang indah. Inggris melindungi Yerusalem. Sejak itulah boleh kembali dibangun dan rakyat Yahudi di sana boleh kembali ketemu menyembah Tuhan dengan bebas tanpa diinjak-injak oleh musuhnya. Jenderal ini terkenal sekali. Waktu dia meninggal, dia bahkan menjadi seorang rektor di Edinburgh. Terkenal sekali. Jenderal ini namanya kondang luar biasa dan dia menjadi tokoh yang dipuja oleh orang-orang Yahudi. Dikenal namanya sampai hari ini karena dia adalah orang yang punya konsep adalah memulihkan kembali Yerusalem untuk bisa dibangun dan ibadah-ibadah kembali kepada Tuhan. Jangan remehkan doa anak kecil. Mungkin belum dijawab, doa Anda mungkin belum dijawab, saya beritahu. Tapi kalau engkau tulus berdoa, satu hari, entah kapan, satu hari kita punya iman. Dijawab melebihi yang Anda bisa doa. Nih anak cuma minta, Tuhan kasihan orang Yahudi, kumpulin lagi dong biar bisa nyembah Tuhan. Apa yang terjadi? Dilindungi penuh oleh Inggris. Dan sejak itu, Yerusalem berdiri dan menyembah Tuhan kembali. Next. Ini gak cuma sekedar jenderal, begitu selesai pensiun, rektor Edinburgh University. Dan meninggalnya pun gak sembarang tempat di kuburnya, di Westminster Abbey. Ini jenderal terkenal luar biasa. Saya Tuhan, saya gak tahu Anda belajar sejarah apa tidak. Tapi doa Anda akan dijawab oleh Tuhan melalui seorang hebat di luar sana. Ada orang di luar sana yang akan tolong hidup Anda. Dan doa Anda pikir kecil, kuasanya besar. Siapa jenderal ini? Next. Dia punya nama tengah, Henry. Siapa itu? Ya budak eta. Ya budak eta. Nu doa teh. Saya Tuhan hati-hati. Tuhan itu kalau Anda berdoa, yang Tuhan pakai untuk menggenapi doamu, dirimu sendiri. Kita sering minta yang lain. Tuhan pakai dirimu kok. Anak ini nama lengkapnya Edmund Henry Allenby. Waktu kecil dia panggil nama sebagai Henry kecil. Ya ini orangnya. Dari sini bisa ketahuan nih Bapak Ibu. Jangan meremehkan kegelisahan hatimu. Saya tuh pengennya supaya bangsa ini maju Tuhan. Nanti yang dipakai untuk jadi berkat buat bangsa ini, ya Anda dan saya. Halo? Tokoku kok sepi ya, perusahaanku menjualan sepi, aku pengen Tuhan diberkati. Jangan-jangan melalui marketing Anda, usaha Anda diberkati. Jangan-jangan melalui channel jejaring Anda, usahamu diberkati. Hati-hati dengan cerita seperti ini. Tuhan selalu akan memanggil orang-orang, kegelisahan seseorang dipanggil untuk digenapi melalui hidupmu sendiri. Yuk kita lihat, next ada lagi? Selesai, oke. Kita buka firman Tuhan sebentar. 2 Tawarikh 1, ayat 7. Kedua Tawarikh 1 ayat ke-7. Ini luar biasa sekali. Pada ayat ke-7, pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya. Nih Tuhan tanya nih, minta apa yang kuberikan kepadamu? Next. Salomo bilang, engkau telah kasih yang besar kepada Daud ayahku. Telah angkat aku jadi raja. Aku nih masih kecil, aku udah akan jadi raja. Aku menggantikan Daud. Daud adalah raja terbesar di Israel sampai hari ini.
Di muka bumi cuma ada 2 orang yang nggak pernah kalah. Pertama adalah Alexander Agung, kedua adalah Daud bin Isai. Sampai meninggal nggak pernah kalah perang. Ini orang ada raja yang sangat dikasih sampai hari ini. Next, dan Salomo agak sedikit ragu-ragu menggantikan nama besar ayahnya. Sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkan keteguhan janjimu kepada Daud ayahku. Bukan janji kepada Salomo loh, kepada ayahku, sebab engkau yang angkat aku jadi raja, bukan aku angkat sendiri. Engkau yang angkat, artinya apa? Engkau yang tanggung jawab gitu loh. Atas bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Nih bangsa susah diatur. Orang Yahudi tegar tengkuk, gak kayak orang Jawa Barat, alus semuanya. Kumaha damang, kumaha pangestu. Semuanya halus, cengkoknya pun enak. Orang Yahudi lapar, pernah lihat orang Yahudi lapar? Ngeri Bapak Ibu. Next. Beri sekarang kepadaku hikmat dan pengertian. Kasih hikmat pengertian supaya aku dapat keluar masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Artinya apa? Bisa keluar, bisa masuk. Artinya dia tahu, gak gampang memimpin bangsa ini. Siapa yang dapat menghakimi umatmu yang besar seperti ini? Sudah tegar tengkuk, mengerikan, galak pula. Dan suka menyembah berhala. Next, ayat 11. Oleh karena itu yang kau ingini, engkau tidak minta kekayaan. Nih penting nih, buat supaya orang baranang siang mendengar. 1, apa? Tidak minta apa? Bener nih. 2, enggak minta harta benda. Enggak minta kemuliaan. Enggak minta nyawa pembenci, kebangetan kalau ada. Tidak minta umur panjang, tapi malah minta yang terutama kebijaksanaan dan pengertian untuk bisa menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Next. Maka aku kasih kebijaksanaan dan pengertian. Plus imbuhan suplemennya, kekayaan harta benda kemuliaan yang belum pernah ada pada raja sebelum engkau, yang tidak akan ada pada raja sesudah engkau. Ayat 13. Pulanglah Salomo dari bukit pengorbanan di Gibeon, di depan kemah pertemuan ke Yerusalem, ia memerintah atas Israel. Bisa bayangkan ya, Salomo tuh gundah, Tuhan aku tuh gak bisa mimpin bangsa ini, aku tuh gak pinter, gak punya apa-apa. Dia tuh fokus hanya kepada mimpin bangsa ini. Dia udah gak mikirin kekayaan, gak mikirin apapun, fokus satu. Tuhan, tanggung jawabku adalah menghakimi bangsa ini, memimpin, mengembangkan bangsa ini. Karena fokusnya apa yang isi hati Tuhan, kan Tuhan mau jadi raja dia. Fokusnya adalah apa yang Tuhan mau. Karena keresahan hatinya ke sana. Saya mau tanya, Tuhan kirim orang yang pinter jadi penasihat Salomo atau Salomonya dibikin pinter? Anda tahu jawabannya. Jadi kadang-kadang kalau Anda minta doa sesuatu, jangan-jangan yang dipakai Tuhan sebagai jawaban dirimu sendiri. Kita kadang-kadang minta pertolongan keluar, enggak. Alkitab mencatat kok berkali-kali bahwa ternyata Tuhan tuh melihat dasar hati yang paling dalam. Sebuah contoh. Kenapa Tuhan bisa pilih Daud sebagai raja? Dia punya kualitas apa sih sebagai raja sebetulnya? Kok ini anak penggembala kambing domba ini? Coba perhatikan baik-baik. Daud itu gak pernah kepikir jadi raja. Tapi tipe orangnya satu, mirip Salomo. Dikasih tanggung jawab, itu ngerjakannya sepenuh hati sampai apapun dikorbankan termasuk nyawanya. Dari silsilah keluarga Yehuda, dari Nahason. Yehuda, Nahason, Salmon, Boas, Obed, Isai, kemudian Daud. Yang paling payah menurut saya adalah Isai, papanya Daud. Ini anak darah biru, keturunan raja, kaya. Wah, betul-betul hidupnya enak. Tapi ini orang ada mikirnya ada payah. Dia kepada Daud kasih kambing domba cuma 2-3 ekor. Anak paling kecil, 3 anak besarnya itu menjadi pahlawannya Saul. Anak paling kecil dikasih 2-3 kambing domba. Saya mau tanya, Anda pernah tahu singa itu yang betina kalau berburu biasanya belasan? 11-14. Singa jantan santuy. Santuy, bahasa sekarang santuy. Santai, jadi penghabisan doang. Tapi kalau habis dapat mangsa dia makan duluan. Itu singa jantan. Gitu. Nah singa betina kalau pergi berburu 11-14. Kalau dikasih Daud itu kambing dombanya 100, maka 14 dimakan singa, yang 86 lari sama Daud. Kalau Daud cuma punya kambing domba 2-3 ekor, saya mau tanya, singa 14 yang dimakan siapa?
Nah, bapak ngawur itu. Tapi Daud bilang gini, hambamu ini depan Saul sudah biasa mengembalakan 2-3 kambing domba. 2-3 ekor. Kalau ada singa datang, aku pertahankan kambingku dengan nyawaku. Aku akan menarik janggut singa dan menghajarnya sampai melepaskan kambing dombaku. Ada yang bilang, singa letih etate. Gini-gini, janggut singa ditarik. Singa jenggotan tuh singa dewasa atau muda? Singa jenggotan itu jantan apa betina? Saya pernah lihat singa jantan ngejar zebra, 1 pukulan di pahanya. Prak! Zebranya terguling gak bangun lagi. Mau coba? Nah, lihat keresahan hatinya. Kalau ada beruang datang untuk mengambil kambing dombaku, aku akan menghajar beruang tersebut supaya melepaskan kambing dombaku. Lihat, dipercayakan 2-3 ekor kambing domba dipertahankan dengan nyawa. Pantes nih orang jadi gembala Israel? Yes. Yang kecil dia pertahankan. Keresahan hatinya, kegundaan hatinya, keinginan hatinya cuma satu. Pokoknya kambing domba ini selamat. Padahal cuma 2-3 ekor. Sekarang kambing, kalau mau potong kambing, itu kira-kira yang kecil kurus kerempeng 800.000. Kok Bapak tahu? Tahu lah. Yang suka makan kambing pasti tahu. Tapi ingat, Daud itu punya keresahan seperti itu. Pertanyaan berikutnya, karena dia punya hati seperti itu, siapa yang Tuhan pakai? Ya Daud. Kita lihat berikutnya, Keluaran 2. Salomo begitu, Daud begitu. Kita lihat Keluaran 2 ayat 11. Ketika Musa telah dewasa, ia keluar, ini kan royal blood ya. Dia ini masuk dalam kerajaan sebagai cucu Firaun. Putri Firaun punya anak angkat, nih cucunya berarti. Dia adalah cucu raja. Pakaian mewah, kehidupan mewah, dan sepanjang hidupnya dia hidup dengan cara kerajaan Mesir. Yang mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang dari Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Dia lihat orang Mesir, kelihatannya juga seorang mandor, memukul dari orang Ibrani. Next. Ia toleh kesana kesini, julang jileng. Cek orang Sunda teh. Ketika dilihat tidak ada orang, ngapain? Dia bunuh orang Mesir. Dan karena Mesir berpasir semuanya. Nah, aman semuanya. Lihat hatinya. Dia itu gak pernah tahan ngelihat orang saudaranya dihina. Tindakannya salah, kenapa? Karena dia belum kenal Tuhan. Mungkin ada bilang gini, Daud kamu gak berhikmat. Tapi dia mungkin gak berhikmat. Tapi hatinya benar. Kalau orang ngomong sama Salomo, Salomo kamu tuh raja. Kalau kamu mau melancarkan kerajaanmu, itu jangan minta nama hikmat. Hikmat itu gak kelihatan. Kamu cari sumber daya aset yang kelihatan. Tapi Salomo karena mungkin saking dia sangat bergumul sama dirinya, mintanya hikmat. Orang bisa bilang dia bodoh. Tapi hatinya benar. Kita lihat. Next, ayat 13. Esok harinya ia keluar lagi dapati 2 orang Ibrani telah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah, mengapa kamu pukul temanmu? Sudah salah, mukul pula. Pernah tahu ya, orang salah makin galak. Nah itu orang Ibrani yang ada di Mesir. Gitu. Teruskan, next 14. Jawab yang salah itu, siapa ngangkat engkau jadi pemimpin hakim atas kami? Apa kamu mau membunuh aku sama seperti engkau telah bunuh orang Mesir itu? Musa kaget. Musa lupa ini orang punya WA group. Sudah viral kemana-mana itu akunnya. Punya IG lagi. Isinya satir semuanya. Jadi begitulah kira-kira. Tentulah perkara itu telah ketahuan. Ayat 15. Firaun mendengar perkara itu. Kok bisa hapus dengar? Karena Firaun punya WA group. Dicarinya ikhtiar membunuh Musa, tapi Musa lari dari depan Firaun, tiba di Midian. Ia duduk di tepi sebuah sumur. Pertanyaannya, kenapa Tuhan yang angkat Musa jadi gembala hakim atas Israel? Jawabannya, lihat hatinya.
Dia lihat kiri kanan gak ada orang nolong nih, orang digebukin. Dia turun tangan sendiri, dia berantem, orangnya meninggal. Dia dalam hati dia punya kerinduan supaya bangsa ini ada yang nolong. Kalau enggak nih bangsa akan mati sama orang Mesir. Saya mau tanya, yang dipakai Tuhan untuk menolong orang Israel siapa? Ya Musa. Makanya hati-hati untuk mengucap doa. Banyak kita kalau doa minta sesuatu tidak menyertakan hidup kita di sana. Coba hari ini keluar dari tempat ini, engkau dan saya belajar berdoa. Kalau berdoa itu menyertakan hidup kita di sana. Tuhan, aku melihat kemerosotan moral di mana-mana. Banyak orang belum bertobat di tengah kegoncangan, waktunya semakin singkat. Bapak Ibu lihat ini goncangan dunia terus ada ya. Terus ada dan sepanjang tahun ini akan terus ada. Namanya juga Pentakosta ketiga. Goncangannya langit bumi. Gak ada yang namanya pencurahan besar Roh Kudus untuk tujuan kecut seger lenyer. Gak ada. Ada goncangan. Tuhan, kegoncangan di mana-mana. Pakai aku sebagai alatmu untuk tujuan dari kerajaanmu. Entah apa itu. Hati-hati dengan apa yang kau dapat dalam hidupmu. Sebagai pendeta akhir zaman. Saya gak pernah ngomong gitu, ada yang ngomong sama saya loh. Keresahan hatimu, Tuhan itu mau pakai sebetulnya. Sampai bisa nangkap sesuatu? Makanya ngerti rencana Tuhan. Waktu saya masih kecil, papa saya sebelum makan siang selalu, dia makan di rumah, selalu datang pulang makan di rumah berangkat lagi. Kami harus makan siang bersama sedapat mungkin. Dan sebelum makan siang, biasanya papa akan bilang satu kata, satu kalimat, pertanyaan kepada mama saya yang diulang saban kita mau makan, sampai bosen. Dia akan bertanya, apakah sopir sudah makan? Karyawan sudah makan? Apakah yang lain sudah makan? Mama saya akan menjawab jawaban yang sama sampai bosen. Saya sudah sediakan makanannya. Urusan mau makan gak makan, urusan mereka, tapi sudah siap semuanya. Papa saya akan berkata, kalau gitu sudah siap semua, sekarang kita makan. Makan, gak pakai doa, makan. Di zaman dulu gak ada doa. Setelah beliau tua dan masuk rumah sakit, satu hari kami sempat berbincang. Pak, kenapa sih dulu waktu saya masih kecil, Papa selalu ngomong itu diulang-ulang di meja makan dan jawaban mama selalu sama. Papa saya cerita begini, sebetulnya papa ngomong gitu itu supaya kalian berdua dengar, kami berdua saudara. Bahwa orang-orang kecil itu gak bisa makan, tergantung kita kasih mereka makan. Gak kasih, mereka gak makan. Mereka makan tergantung kita, kalau kita makan tergantung kita sendiri. Pastikan orang kecil makan dulu, baru kita makan. Kasihan mereka gak bisa makan kalau kita gak kasih. Gitulah papa ngomong aja, kenapa sih diulang-ulang begitu? Ya kalau ngomong kamu gak denger, kalau begitu denger sampai bosen. Itu sambil lalu, setelah itu kami ngobrol yang lain. Saya gak bisa menampik loh Bapak Ibu, sampai hari ini. Entah kenapa rasa itu nempel di hati saya. Jadi kebiasaan itu sekarang di rumah saya begitu. Sama, saya gak bisa ngeliat orang gak bisa makan. Nanti pulang jangan belaga, gak belum makan ya. Muka seger gitu bilang, muka pucet. Orang belum makan sama orang telat makan tuh beda mukanya. Belum makan tuh putih pucet, kalau belum makan tuh hijau. Enek gitu. Atau kebanyakan makan beda lagi. Bisa tangkap ya? Tangkap sesuatu. Kalau engkau doa betul-betul yang menjadi keresahan hatimu, beban di hatimu, Tuhan pakai hidupmu. Dan saya berdoa, kisah ini kita paham. Kalau Tuhan bisa pakai Salomo, Tuhan bisa pakai kita. Kalau Tuhan bisa pakai Musa, nabi terbesar itu, Tuhan bisa pakai kita. Kalau Tuhan pakai Daud, raja terbesar, Tuhan bisa pakai kita. Edmund Henry LNB, Tuhan pakai dari kecil. Dia gak pernah sadar. Dia sekolah, dia kuliah, dia masuk tentara, dia berjuang di tentara. Dia gak pernah sadar. Mungkin sampai dia meninggal pun cerita ini dia gak sadar. Tapi seluruh kehidupannya setelah doa itu diarahkan untuk menjadi seorang pembebas bagi Yerusalem. Kita bangkit berdiri. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus.